Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita, yang kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Apakah pertanyaannya? Ustaz, apakah ilmu kontak itu dan bagaimana hukumnya? Baik, pertanyaannya adalah apakah ilmu kontak itu dan bagaimana hukumnya? Sahabatku, di dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan kita agar senantiasa beribadah kepadanya dan meminta pertolongan kepadanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Di dalam ayat-ayat lain di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang kita diajarkan untuk langsung meminta kepada Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, maka aku akan kabulkan. Sahabatku, ilmu kontak itu banyak ragam dan jenisnya, tapi tujuannya dan kekuatan yang dihasilkan hampir sama, yaitu untuk membentengi diri dan mengalahkan musuh bila mereka menyerang. Hanya dengan desahan nafas atau gerakan tangan, musuh akan jatuh tanpa disentuh, mereka akan terpelanting tanpa dibanting, mereka akan terjengkang tanpa ditendang. Di samping itu, ilmu kontak bisa juga digunakan untuk mengobati suatu penyakit dengan tenaga dalam atau bioenergi. Dan ada juga ilmu kontak yang bisa membuat tubuh kebal senjata tajam. Dan masih banyak lagi fungsi lainnya yang membuat orang kepincut dan tertarik untuk mempelajari dan menguasainya. Kalau memang jenis ilmu seperti itu yang kita maksud dalam pembahasan ini, yaitu ilmu kontak, maka hukum mempelajarinya tidak boleh, bahkan diharamkan. Karena dalam proses mempelajarinya ada banyak hal yang menyimpang dari syariat, seperti membaca wirid tertentu. Kalaupun bacaan wirid itu terdiri dari ayat-ayat Al-Quran, biasanya dicampur dengan bacaan atau mantra-mantra lain. Kalaupun bacaannya murni ayat-ayat Al-Quran, biasanya cara pelaksanaannya menyimpang dari syariat, seperti membawa ayat tersebut dengan jumlah dan bilangan, membaca ayat tersebut dengan jumlah dan bilangan tertentu, atau dibaca di waktu-waktu tertentu dan dengan cara tersendiri. Ada juga yang didahului oleh puasa-puasa yang tidak disunahkan Rasulullah SAW, atau ritual-ritual yang menyimpang. Kalaupun unsur-unsur di atas tidak ada, berarti masih ada satu penyelewengan, yaitu salah niat dan menyalahgunakan ayat. Padahal niat yang benar dan cara yang sesuai syariat adalah dua syarat mutlak diterimanya ibadah seseorang mukmin. Kalau salah satu dari keduanya tidak ada, maka ibadah itu tertolak. Dan satu hal lagi yang harus diwaspadai oleh orang yang mempelajari ilmu kontak, sebagaimana yang dituturkan oleh orang-orang yang sudah bertaubat, yaitu percaya dirinya overdosis yang bisa mengikis rasa tawakalnya kepada Allah. Ia lebih mengandalkan kekuatan magic yang ia miliki, dan juga sifat sombong akan mendominasi para pemilik ilmu kontak. Rata-rata mereka selalu penasaran, ingin menjajal kemampuan atau mendemonstrasikan di depan khalayak ramai. Bahkan tak jarang mereka membuat gara-gara atau memancing masalah. Perasaan seperti ini sulit diredam atau dikendalikan. Mungkin itulah sisi atau pengaruh negatif bagi orang-orang yang mempelajari ilmu kontak. Ada sebagian orang mempelajari ilmu tersebut dengan tujuan dakwah Islam. Dalam menyebarkan Islam kan perlu kekuatan untuk menghadapi gesekan dalam hal-hal yang berbau mistis. Begitulah salah satu alasan yang sering dijadikan kambing hitam memang mulia kalau tujuannya seperti itu.
tapi tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Pada zaman Rasulullah SAW, umat Islam sangat sedikit jumlahnya. Mereka minoritas, tapi dalam berdakwah Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada para sahabatnya ilmu yang bisa mementalkan musuh tanpa disentuh atau ilmu kebal senjata tajam. Mereka diajari strategi perang, bagaimana memanah, bermain pedang, berkuda, dan berduel mengalahkan musuh. Khalid bin Walid, panglima perang Rasulullah SAW, sebelum meninggalnya, bagian depan tubuhnya terdapat lebih dari 80 goresan bekas tusukan dan goresan senjata tajam. Umar, Utsman, dan Ali, 3 khalifah Islam, meninggalnya karena tikaman senjata tajam. Dalam perang Yamamah terdapat 70 sahabat yang hafal Al-Quran yang syahid karena senjata musuh. Mereka tidak ada yang kebal senjata tajam. Oleh sebab itu, marilah kita pelajari ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk mengenal syariat Allah dan mengamalkannya. Bagaimana cara sholat yang benar, membaca dan memahami Al-Quran, serta mengamalkan isinya, berzikir dan berdoa sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW. Hanya dengan mengikuti petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah, kita bisa bahagia dan selamat dunia akhirat. Kita tidak butuh kesaktian dan kekebalan yang beraroma klinik atau mistik. Seandainya kita mati oleh senjata musuh saat meniti syariat Allah dan memperjuangkannya, berarti kita mati syahid di jalan Allah. Kematian seperti itulah yang dicari kaum muslimin, karena bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk dan Rasulnya. Kita tidak butuh kedikjayaan, kita tidak butuh kesaktian yang bersumber dari syaitan, dari jin laknatullah alaih. Sahabatku, jelas sudah ilmu kontak di dalam Islam hukumnya dilarang dalam mempelajarinya dan hukumnya haram, karena cara dan tata cara memperoleh ilmu tersebut tidak sesuai dengan syariat atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita harus mengikuti Rasulullah dalam setiap aktivitas kita, terutama dalam hal-hal yang sifatnya ibadah. Sahabatku, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan informasi. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.